Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Sutrisno sebagai pengayom desa, mewakili pengayom desa Bapak Lurah Budi Wicaksono yang dados kepala desa, kalau ngaturaken matur sembah luhur nggih Pak. Wabil khusus kepada pemerintah desa yang kami hormati serta berseluruh jajarannya, serta kepada para bapak serta ibu hadirin hadirat yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah wa mawala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama la khawla wa la quwata illa billahil alil adim amma ba'du. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah, puja serta puji syukur tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat Padepokan Bintang Pancakerti dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan adanya memperingati Maulid apa sih Bu? Bulan Maulud. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap tahun diperingati oleh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Hari lahirnya Nabi diperingati karena telah berjasa mewariskan ajaran-ajaran akhlak melalui Al-Qur'anul Karim. Namun hadirin, memperingati Maulid Nabi di kala sekarang ini, di masa sekarang ini yang sedang kita lakukan agak sedikit berbeda. Karena apa? Nabi diperingati, tidak diperingati, sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hikayatnya dijamin masuk surga. Namun sebaliknya, di Maulid sekarang ini, saya akan bertanya kepada sampean, lah sampean ini hari lahir sampean sendiri diperingati apa enggak? Terus dijamin enggak? Yang jamin siapa? Nah, terus kalau diri sendiri enggak ada yang jamin, Nabi yang sudah dijamin sampean puja, sedangkan sampean sendiri enggak, lalu bagaimana? Apa yakin sampai ini pasti dijamin? Yakin? Terus apa artinya Anda, kita ini memperingati Maulid Nabi, kalaupun hakikatnya kita sendiri tidak memperingati kepada diri sendiri? Ini pertanyaan buat kita. Berpuluh-puluh tahun kita sudah memperingati hari lahirnya Nabi, tapi hari lahirnya sendiri tidak diperingat. Kira-kira kualat orang Karawang dewe.
Nun sewu niki kualat ora kira-kira? Sing jamin siapa? Nabi apa sampean? Sendir? Terus sejak kapan sampean kepengen ini masuk surga berharap? Dari zaman kita mulai sholat, zaman mulai belajar Islam, kita pengen masuk surga, pengen masuk surga, benar? Nah, burung tawaru. Maka boleh saya tanya, ini ada sedikit ya. Saya mau nanya nih, pengen masuk surga atau pengen kemana nih, saya mau tanya. Apa masuk neraka? Masuk surga. Coba saya nanya sekali lagi, kita asal dari Allah, mau kembali kepada sang penciptanya atau mau kembali kepada surga sebagai ciptaannya? Saya mau nanya. Tadi bilang pengen surga. Yang pasti kepengen ke surga apa pengen kembali kepada Allah? Hah? Pengen kembali kepada sang penciptanya atau pengen kembali kepada ciptaannya? Ayo, keder sampean. Hah? Pengen masuk surga apa pengen kembali kepada Allah? Coba keder kan? Tapi anggaran Allah meninggal mani innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah kembali kepada Allah. Nyasar orang. Coba saya mau nanya nih, kalau meninggal bilangnya kepada Allah, lagi masih hidup pengennya surga. Jangan menghayal, maka saya bilang janganlah banyak khayalan. Ini kebanyakan menghayal, halusinasi, setiap hari diiming-imingin surga, surga. Akhirnya begitu meninggal kepengen surga, pengen Allah. Keder. Padahal kita asal dari Allah. Terus kembali ke surga, mau kembali ke surga ciptaannya apa mau kembali kepada Allah? Enak surga. Hah? Enak surga. Nah, itu enak surga katanya. Coba. Nah ini, soalnya orang semua kepengennya ke surga, tapi padahal asal dari Allah kembali kepada Allah. Sampai asal dari surga apa dari Allah? Nah ini yang jadi pertanyaan, makanya jangan sampai kita ini kebablasan dengan amang-amang dan iming-iming. Ya nesitu yang amang-amang karo iming-iming, artinya kayak bocah cilik TK panatus bae. Kono gara gelem adus ora tak bene duit. Amolah duit. Ya wis ora tak jemana jalan-jalan. Ora gelem kontak sabet sisan. Saking wedine akhire gelem dimingi-mingi duit bae latan seneng timbangane digebuki sih. Tapi kan gue lesi cilik ibaratnya bocah isi tingkat taman kanak-kanak, karena lagi wis rambutnya putih lagi pentaman kanak-kanak baik. Ya pertama TK artinya taman kanak-kanak, ningkat sedikit taman kaplak-kaplak, ningkat maning taman kupluk-kupluk, lah terus kapan mau masuk surganya ini? Udah tingkat taman kupluk-kupluk, wis kari kiplek. Nggih. Si gelem bae timing-iming kayak kowe. Lagi kan tinggal taman kanak-kanak terus kepimen kapan dewasanya. Saya mengingatkan diri kita sendiri, ya sekaligus memperingati
hari lahirnya Nabi yang mewariskan kita akhlak dan ajaran tuntunan. Saat ini saatnya kita peringati diri kita. Mau kemana? Mau ke surga apa mau kembali kepada Allah? Ini loh. Ini sebenarnya kepengen cari tuntunan apa pengen cari tontonan? Kalau pengen cari tuntunan, ayo kita belajar sama-sama. Tapi kalau pengen cari tontonan, saya mau debus di sini. Iya, nanti coba kalau nggak percaya, saya bikin debus. Yang nggak mempan bacok, apa mempan potong, goreng kerupuk pakai tangan, bisa nggak masalah. Tapi mau jadi apa kalau udah? Gitu loh. Sampai takut sama Allah? Takut nggak? Ah, bohong. Nah, mungkin diceritakan tentang sholat soalnya. Sampai pada sholat orang sih? Bener orang sholat, lagi negara sholat. Iya lagi jagung, lagi dongeng, orang lagi sholat sanganuk lah sokan kayak kue. Sholat apa sih Bu? Sholat kue bahasa Arab. Bahasa Arab niku caranya agar ditegesakan sholatnya hurufnya telu, sod, lam, lanta. Sod artinya sidgul kauli ke mau cangkeme ucapane kudu bener. Dawa orang nan ditugel, cindek orang nan nyambung, doyong orang nan motong. Artinya apa anane? Jur. Lame lainul qalbi ke landung mususe cara wong Jawa lemah lembut sabar carane wong Jawa sopan santun lemah lembut anda pasor ade bahasa artine dadi wong sing sopan santun. Ning jaman saiki beda. Salat dalam ora salat kesel sengit. Ya kepimen ceritane. Lah. Terus sing diarani landung khususnya ning endi? Kudu legowo ya men ora salat doakan besok doa kena insyaallah. Mudah-mudahan besok kemben sadar bisa sholat aja terus dimusuhi aja terus disengiti. Dume beda gelem sholat velatan dimusuhi artinya sengit lagi kepimen citan. Ya sholat miki usurung nyambung. Sing terakhir tane tartil maasih ke kuning bahasa sing sabenere wong sing bahasane alus tur gawe welas lan asih kasih sayang Rahman Rahim artinya welasan asian marang kepada makhluk marang sapepada artinya kita harus kasih sayang terhadap sesama. Jadi Islam yang sholat, orang yang sholat artinya itu tadi bicaranya harus iya, tidak, singkatnya bahasanya jujur dan benar. Lainul qalbi artinya wong sing landung khususnya wong sabar trimo lan sopan santun. Terus
welas asih marang sapada pada. Nah jadi urung lakoni gue berarti sholat itu wis urung. Sedangkan sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan takon wis karawake dhewek wis. Aku ora gelem takon karawake dhewek masing Mas. Kira-kira sing wis dilakoni sapa, sing wis nglakoni sapa jenengan piyambak. Nah ini kita tadi kembali memperingati hari lahirnya Nabi. Sekarang agak sedikit versinya berbeda. Kita memperingati diri kita ini barusan sama enggak tadi sama sholatnya yang diwariskan Nabi. Kalau Nabi tadi benar omongnya sidik, tablik, amanah, patonah, itu Nabi. Nah kita ini ngikutin ajaran Nabi, sholatnya dipakai utek-utek saben hari, tapi kelakuan perilaku kita sama nggak tadi yang diceritakan? Ya jujur aja, pasalnya saya nggak ngukum kok. Cuman saya malu aja kalau memperingati hari lahirnya Nabi, tapi nggak ada wujudnya gitu loh. Bertahun-tahun tidak berwujud dalam kehidupan. Gitu. Di sini di mana aku bersaksi kepada Allah. Satu hari berapa kali bersaksi? 9 kali bersahadat, bersaksi kepada Allah. Tapi dalam sadar kita terasa tidak sadar, tidak. Kalau tidak sadar gimana? Doa yang diterima, doa yang Nggih, Pak Ustaz. Yang diterima orang yang Jadi kalau kita sembahyang tadi nggak sadar, diterima nggak? Diterima nggak? Nggak diterima ya. Tuh, capek nggak? Rugi tadi itu. Rugi kita, tergolong rugi. Kian hari umur kita kian bertambah, stok umurnya kian hari tinggal sedikit. Tapi sampai sekarang sholat puluhan tahun bersahadat berkali-kali, tapi tidak pernah merasa disaksikan Allah. Dan setiap kita berdialog kepada Allah, sholat 5 waktu, nggak pernah sadar, cuman ikut-ikut. Jadi kalau seperti ini, sepanjang hari nggak sadar. Bila kita ini sholat main-main. Ini loh, apa artinya kita peringati ini? Maulid Nabi, kalau kita sendiri nggak mau memperingati diri kita, sudah berapa perubahan kita dari 10 tahun? Kalau dulu saya tukang bohong, kalau sekarang udah berhenti duluan bohongnya. Ini contoh. Ya kalau kita peringatin terus, tapi kitanya nggak berubah, buat apa? Mau cari apa? Ini loh. Ini problem Islam di akhir zaman. Ini seperti ini. Kata Rasulullah dulu, Rasulullah dia berfirman, nanti di akhir zaman orang-orang Islam yang beriman cuma sedikit, katanya. Terus yang ada banyak kafir-kafir jindik dan munafikin. Ini benar tidak Pak Ustadz Patro? Benar, nyata. Terus apa kita mau terusin jalan begini, apa mau merubah hidup kita? Apa artinya kita beragama Islam, ngaku agama Islam, kalau akhirnya kita sendiri dengan pengakuan Islam tapi membuat jelek citra Islam? Bukan kita mendapat pahala, Pak, yang dapat Ini nggak sadar, ini di akhir zaman.
tuntunan saiki dadi tontonan. Sing nonton gemuyu, sing ditonton gemuyu. Padahal sing digawakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Padahal itu di Al-Quran jelas tatkala ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah disampaikan, maka berdebar-debarlah hatinya. Itu tandanya orang beriman. Boro-boro berdebar-debar. Yang ditanggap juga bikin ketawa, ya, padahal yang disampaikan firman Allah, yang menerima, yang nonton juga ketawa, rupanya udah jadi CS. Yang ditontonnya tadi si itu, yang nonton juga si itu. Siapa yang enggak, yang suka mempertawakan, yang mentertawakan ayat-ayat Allah siapa, Pak? Siapa, Pak Ustaz? Setan. Tuh. Padahal yang suka mentertawakan ayat-ayat dan firman-firman Allah itu siapa? Jadi rupanya yang ditonton dengan yang nonton pantes nawanya aja akhir jam ini. Tidak lagi ketakutan, tidak ada rasa takut dengan firman-firman Allah. Jangankan berdebar hatinya, berdetak-detak jantungnya. Jadi kalau gitu kamu plus agama cuman kan terus pengen masuk surganya siapa? Jangan ngimpi dan menghayal. Kita udah bukan anak-anak lagi. Rambut sudah memutih, rambut sudah mata sudah mulai kuping sudah mulai ngau, gigi sudah mulai berarti sudah dekat ke lubang Terus mau sampai kapan kita? Ini loh akhir zaman. Nah kalau begini terus-terusan, terus pengen surga, lalu gimana ceritanya? Menghayal. Kembalilah, ya, Ibu. Niki ibu-ibu, coba nih perhatikan. Sholat tadi pasti, kalau setiap sholat pasti ada yang diawali itu dengan puja-puji bagi Allah. Ada enggak? Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru. Ya, ada ya. Apal gue ya. Bendina diwacara. Artinya ngerti boten? Gani ngilon-ngilon dok. Ngerti ora? Ngomong sing jujur, anggar orang ngerti. Neng kudu belajar. Aku gak nyambil state sing perok sing marai bisa doret diwara ngerti kepimen. Nah, kenapa nggak mau belajar? Nah kalau malas memang saudara itu, saudaranya si Hon. Ya, kalau malas, karena sifat setan itu malas dan pemalas. Ya. Sokan maca ora? Apa artinya mau? Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asil. Artinya apa nih go? Coba tat, jelasin tat. Maha besar Allah dari segala kebesarannya. Nah, segala puja lan puji kagungannya Allah. Nah, iki satitik baik ya. Segala puja lan puji kagungannya Allah. Sing duwe kebesaran. Jadi tanda-tanda di wong salat kita perlu perhatikan ya. Puja-puji kagungannya Allah.
Tuhan semesta alam. Aku takon, apa Allah butuh puja-pujine sampean? Boten. Napa Allah niku butuh puja-pujine sampean sedaya? Jawab nggih sing bener. Boten. Kayaknya kurang pas ya. Aku takon, Allah butuh orang dipuja-dipuji dan sampean? Orang. Jadi puja-puji nggak siapa? Sebab sakabehane ku ndeke Allah, termasuk aku sing muja-muji kagungane Allah, termasuk semesta alam. Nah, puja-puji itu milik Allah. Coba puja-puji itu Allah mah dipuji 1000 kali, tidak naik derajatnya menjadi jenderalnya Allah, tidak. Tidak dipuji pun Allah tidak akan turun pangkatnya menjadi kopralnya Allah, tidak. Dan Allah tidak butuh puja-puji, orang semuanya punya Allah. Tapi coba puja-puji itu buat yang butuh. Sing butuh siapa? Nyatanya sampai jangan malu-malu, memang butuh dipuja-dipuji. Butuh orang apa aja? Ayo. Tapi jangan sampai salah muja-mujine, jajal. Puja-pujinya punya Allah itu tadi, punya Allah. Puja-puji kagungane Allah kita pakai. Gue puja-puji bojone, terus senajan bojone pesek, ya, tuh bojoku ayu, masya Allah, ya, bojoku ayu nemen langka maning, langka-langka wis ayune, wis karo wong lanang gumati eman, dian, ya, bojone seneng ora? Weh, sing dadi bojo wong wadon muji karo sing lanang, masya Allah, lanangnya aku tak ganteng padahal jumure pesek kireng kedua kaya kowe ya. Tapi eman Pak, nun sewu kaya kowe, masya Allah, langka maning wis emane. Kira-kira sing dadi wong lanang seneng ora? Duit-duit sakresek duwe kena kabeh, Bu. Iya. Seneng orang sampean dipuji-dipuji? Apa maning sing muja-muji sing lanang? Lakine. Seneng surga ora? Bahagia ora? Tuh, itu contoh. Satu saja tadi puja-puji punya Allah sampean enggo. Amben dina diwacani salat ning ora tau dienggo. Tumbe balik-balik, lawak bojone aku anggar balik, ora kaya ning dalan tanggur deleng sliwir mambune wangi, cincunan ya. Nganggone apik lambine. Barang balik ning omah mambune minyak kayu putih, remason. Ya, lambine demek, ambune apek. Lah kaya ki dadine salah-salah anu ya. Lah ini yang dikatakan hayo siling puja dan puji, ternyata itu milik Allah, kita pakai. Siling hormat menghormati, siling harga mengharga. Bahagia orang. Coba itu dipakai, kenapa kok tidak terjadi? Belajar Islamnya di mana? Kalau sholatnya bagaimana? Nah kalau sholat cuma utek-utek belayu-belayu tulis sehat lah. Belajarlah yang konsekuen. Sholat yang sebenarnya tuh tadi baru satu ayat saja sudah jelas. Jadi orang yang masuk surga. Sebab surga di sana tergantung di sini. Kenapa? Surganya sampai ke habis sing dewek. Surgane sing gawe dewek. Percaya ora?
Yang orang percaya jajal lah ngomong karena wong lewat pendeliki. Dadi surga apa dadi neraka? Nah, kowe nek pengen dadi surga miki hormati, hargai. Tadi siling puja, siling puji, puja dan puji pakailah dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud sholat yang nyata bahwa orang sholat benar-benar jauh dari sifat keji dan ini. Nah kalau kita nggak sampai seperti itu gimana? Ya monggo kari milih wong wis duduna karep-karepe dhewe wis diingatkan. Sekarang kita sudah diingatkan. Mau merubah atau tidak merubah terserah Anda. Saya hanya mengingat dibarengi dengan memperingati hari lahirnya Nabi. Ya Nabi sudah dijamin, tapi kita yang memperingati ini. 10 tahun kita memperingati Nabi, 10 kali kita memperingati Nabi, tapi nggak ada perubahan. Ini namanya kamuflase, Islamnya penipuan. Menipu dirimu sendiri, dianggap Allah tidak melihat. Di mana saksinya? Aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari, 1 hari 9 kali bersaksi. Malaikat menyaksikan. Pengen tahu malaikat? Pengen ngerti orang malaikat? Kayak contoh bawis gambarannya, orang ngerti, orang sampai kan urung bisa weruh goib. Paling weruh goib angin toko sing sampah sumpus. Ngerasa kena sih ya. Malaikat kayak contoh baik. Malaikat tuh sing melekat, yang dekat. Pegawainya malaikat apa? Kursi ji. Malaikat rokib, atib, rokib nyatet sing bener, atib sing salah. Ridwan karo Malik, Ridwan Malik neraka. Jadi malaikat gaweane kursi ji. Ana orang yang menungsa anak. Contohnya mata melek. Gaweane ana pira kowe? Siji kur deleng. Kuping ya ngisor sing go pipis. Ya. Sing mburi sing ngombuang. Kabeh gaweane siji. Nempel ning awake sampean. Ku contohe agar pengen weruh malaikat. Pengen malaikat kok ngerti sing sabenere, belajar terus. Mari sing duwe pangaweruh kowe. Mengerti malaikat sing sabenere. Lah, kowe iki gambaran malaikat ke mau. Sing digambaraken siji pegaweane jelas ana ning sampean kab. Nyakseni ora? Kesaksian ora? Tapi kok orang ngerasa, orang sadar mukur ngaku Islam tapi orang rumang duwe rasa ning ora kerasa lan rumangsa. Nah ini maka di kesempatan hari ini dengan adanya Maulid Nabi kita kenang sejarahnya, kisah akhlaknya. Tadi kalau kita ikutin satu ayat saja sudah ngikutin ajaran Nabi. Terus bagaimana kita nih? Mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau berusaha berubah apa tidak? Nah itu terserah Anda. Saya hanya mengingatkan. Ya, monggo. Kita sebagai orang Islam kalau pengen masuk surga ya harus segera balik. Kita kembali bangkit, sadar bahwa sholat bukanlah mainan. Sholat itu perjanjian kita terhadap Allah. Sholat itu kita tadi menghadap Allah. Menghadap Allah apa? Olahraga sih Pak Ustadz. Coba saya tanya nih, sholat ini soalnya banyak orang sholat maksudnya apa? Coba, apa sholat ini mengerjakan sholat tetok, utek-utek,
Apa sholat ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah? Apa sholat kita ini tadi bersyukur kepada Allah? Apa sholat ini hanya melakukan tanda bahwa saya mengerjakan kewajiban Islam? Coba kita sholat kita ini kita tanya ini, sampean sholat ini dasarnya apa? Jalanin kewajiban sholat, berarti sholat Anda hanya melakukan kewajib, berarti nggak sadar, pantas. Ya, ya itu pantas, nggak sadar jadi pantas. Karena cuma ngelakuin kewajib. Terus yang kedua, ya, ada lagi. Kok pada takut sih, heran, kenapa? Perintah siapa? Betapa kalian ini bodoh. Allah itu kun fayakun, kun sholat semuanya sholat. Allah itu punya sifat kun fayakun, kun sholat semua. Betul Pak Ustaz? Jadi perintah siapa? Coba. Ayo. Saya udah tahu aja sama Allah, belum tahu Allah bilang perintah Allah. Siapa yang bilang itu? Sekarang saya ini agak galak loh. Galak kalau bener nggak apa-apa. Coba. Ayo. Kata Pak Ustadz, nah, kalau kata Pak Ustadz tuh ntar Pak Ustadznya tanggung jawab. Ini di sini lah banyaknya bergeser bahwa Al-Quran itu petunjuk. Iya, kita baca petunjuk. Ya petunjuk itu harus dijalanin. Sampean ini sakit endas, sakit kepala. Dikasih petunjuk apa dari dokter, resep nih, resepnya belilah obat, minum obat ini, dibaca aja, tapi nggak dibeliin obat, bisa sembuh nggak? Hah? Bisa sembuh nggak? Lah ini sampai ngelantur namanya, menghayal aja, petunjuknya cuma dibaca aja. Kapan sembuhnya? Yasinan udah 5 tahun, saya di sini 5 tahun itu Yasinan. Ditanyain ayat yang berapa yang sudah dijalani, enggak, cuma dihafalin aja. Masya Allah, 5 tahun untuk masih hidup. Coba kemarin mati, apa enggak sengsara? Ayatnya dibaca, tapi enggak tahu kemana arahnya. Itu petunjuk. Petunjuk. Pak, saya dikasih alamat nih, Desa Karangmangu, RT 2, rumahnya nomor 62. Rumahnya di Kemanggungan, cuma nanya aja, nggak ketemu sama saya. Itu masuk akal nggak sih? Terus kalau kita tuh baca Al-Quran sampai apa ngelodok, tapi nggak di jalan, apa nggak jadi? Itu yang dikatakan sirik kopi jadinya. Percaya kepada Quran, percaya kepada kitab, percaya kepada firman Allah, tapi nggak dijalani, nggak dipraktekkan dalam hidup. Ya petunjuknya cuma jadi alam tar. Kalau udah jadi alam taro, terserah sampean ya tuh. Pengen pahala, apa iya ada pahalanya orang alam taro? Habis baca taruh di atas meja, taruh di atas lemar. Pengen dapat pahala, mana bisa? Jangan kita mulai, jangan sekarang, jangan menghayal. Marilah kita belajar, jangan jangan halusinasi, nyata. Karena Islam mengajarkan kenyataan. Islam bukan hayalan. Islam nyata, bukan hayalan. Nyatanya gimana? Itu tadi puja-puji kita buka, kita praktekkan, kita buktikan. Terus nyatanya bahagia, surga.
Kalau cuma buat kedok doang ya begitu, lama-lama Al-Quran rusak. Al-Quran yang kita puja, kita puji, kita anggap kitab suci, pada hakikatnya orang yang mengamalkan tercetak kelakuannya di luar daripada ajaran Islam. Ini kitab suci apa kitab kotor? Yang bikin kotor ini adalah umatnya sendiri. Yang bikin rusak ya umatnya sendiri, karena ngaku-ngaku Islam perbuatannya tidak Nah, Islam ini apa sih artinya? Selamat. Selamat dari apa? Kalau sampean dari naik motor selamat kok. Sampean dari pasar pulang juga selamat. Nah sekarang kita selamat, Islam dikatakan Islam selamat dari apa coba? Oh memang udah pernah kenal juga belum api neraka. Jangan ditakut-takutin, sekarang nggak ada takut-takutin. Saya maunya nyata. Yang dikatakan Islam itu selamat, selamat dari tipu daya setan, selamat dari sifat-sifat setan, selamat nggak jadi setan, barulah jadi manusia sejati. Sejati ini manusia yang sejati, bukanlah manusia abal-abal, jelma manusia. Ini yang dikatakan jati diri, manusia sejati adalah manusia sejati, manusia sing duwe rasa lan rumas. Jangan ngikutin setan, jangan jadi sifat setan. Kalau hidup kita ngikutin setan, sama juga tubuh kita, jasad kita, kehidupan kita dihambakan kepada si setan. Jadi hamba setan nggak selamat, apalagi kita diberdaya oleh setan sehingga kita nyesat dan tersesat. Itu yang dikatakan Islam adalah selamat. Selamat dari tipu daya setan, selamat dari sifat-sifat setan, selamat enggak jadi setan. Dah. Jadi kalau ngaku Islam masih jadi setan, mau bukan Islam. Ini kita keras, bukan apa-apa. Betapa kasihan usia kita nih, gugur, rambut udah mulai putih, udah mulai campur, mata udah mulai lamur, kuping udah mulai ngawur, gigi udah mulai gugur, udah deket sedikit lagi ke lubang kubur. Terus mau apa kalau nggak tobat sekarang? Terus mau kapan lagi kita kalau nggak sekarang berpikir dan benar-benar merubah diri? Kita dalam Islam sekarang jangan main-main. Ini akibat main-main, akhirnya Islam kayaknya kok enak banget, jadi hayalan, penuh dengan hayalan. Tapi dibaca ayatnya tiap hari, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam boten, Bu? Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari surga setan terkutuk. Nah, aku berlindung kepada Allah dari yang terkutuk. Sing kutuk setan siapa? Ayo. Kalau kita nggak tahu ini nanti jadinya begini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sekarang setan yang mau berlindung kepada Allah, contohnya gini. Aku ingin berlindung nih di desa Karangmangu pada Pak Tris, tapi nggak kenal nih sama RT kita. Pak Tris lewat di samping saya, karena nggak kenal nggak bisa berlindung. Mau kemana berlindungnya orang nggak kenal? Saya kenal namanya Pak Tris, tapi nggak pernah ngelihat orang. Begitu ketemu juga nggak kenal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah sifat setan aja nggak tahu, kelakuan setan nggak tahu, wujud setan nggak tahu, mau berlindung bagaimana? Ngimpi apa? Jangan menghayal. Ini ayat jangan main-main. Ini akibat cuman bacaan saja, dibaca doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ngelotok dibaca doang. Isinya apa? Bagaimana caranya? Nggak dijalanin. Sekarang saya tanya, Al-Quran yang 6.666 ayat tanpa bismillah aja nggak jalan.
hukumnya nggak sah baca Al-Quran kalau nggak pakai bismil, nggak sempurna kalau nggak pakai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul Pak Ustaz? Nah sekarang kita tanya, ta'awudnya aja ini tadi nggak dipraktekkan, cuman prakteknya dibaca doang, nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya, nggak tahu cara mengamalkannya, nyasar. Ini ceritanya bagaimana ini petunjuk? Apa nggak diabaikan itu semua? Ini loh, akhir zaman ini mulai rusak agama Islam. Yang rusak siapa? Ya umatnya. Kenapa rusak? Ya karena ajarannya. Yang ajaran siapa? Pak Kiai. Pak Kiai kata siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz kata siapa? Tuh kata kitab. Kitab kata siapa? Terus nyambung ke sana. Katanya semua nggak ada yang mau disalahin. Ngeles semuanya juga. Padahal apa? Karena kesalahannya nggak mau mempraktekkan petunjuknya. Yang akhirnya pada nyasar orang. Nah sekarang kita dicoba yang sudah 10 tahun, 20 tahun sholat masih jadi setan apa orang? Jujur, ngaku aja jujur. Terus bagaimana pengen masuk surga? Bagaimana kita pengen kembali kepada Allah? Apa nggak takut? Ini yang masalahnya. Kalau cuma ngomong doang iya. Nah ini masalahnya. Karangmangu kalau begini terus rusak Karangmangu. Karangmangu ini kalau begini rusak nih. Rusaknya sama siapa? Sama orangnya sendiri. Mayoritas Islam tapi nggak dijalanin isinya Islamnya. Malu kita kalau keluar dari Karangmangu nanti. Sebab apa? Ngaku Islam tapi kelakuannya nggak kan malu. Orang nyatanya apa? Itu ta'awud aja nggak dipraktekkan dalam hidup. Primen Pak Tris, non sewu. Gimana coba? Ta'awud, aku berlindung kepada Allah. Caranya berlindung gimana? Nggak tahu. Terus kalau setiap hari dibaca cuma hafalan. Terus maksudnya mau kemana ya nggak tahu. Pokoknya udah lah ini berapa ini? Ini berapa ini? Belum lagi nanti saya cerita nanti. Tiap hari sudah saya pernah itu saya kupas sedikit ya. Tapi ini bukan berarti saya menyalahkan atau mengurangi rasa hormat kita. Ini demi kepentingan kita bersama ya. Ini untuk contoh, kita contoh. Kalau perlu pembahasannya nanti boleh kapan waktu, senggang waktu, waktunya untuk berdiskusi. Ini contoh. Ini Al-Fatihah petunjuk buat yang hidup apa buat mati? Buat yang mati, Pak. Jelas itu? Yakin? Kenapa dikirimin buat yang mati? Saya mau nanya. Kalau dibilang keliru kan nggak mau. Logikanya bener apa salah? Orang petunjuk buat yang hidup dikirim buat yang mati. Akhirnya kan kayak begini. Di akhir zaman rusaknya umat Islam karena begini. Salah di dalam memahami artinya gagal paham. Akhirnya apa? Adu debat. Padahal Al-Quran bukan buat adu debat. Agama Islam bukan arena adu debat mencari kebenaran, mencari kemenangan, menjadi superior, bukan. Agama adalah untuk menciptakan kesadaran sehingga bisa beradab. Tapi tadi sembahyang juga katanya nggak sadar. Katanya orang yang sembahyang nggak sadar kan nggak diterima. Tapi nggak eling-eling 10 tahun. Nah, ya apa mau diterusin begini? Nah, dalam kesempatan ini saya keras sedikit mengingatkan kita semua karena kita beragama Islam
Marilah ayo bangkit, 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 kembali kepada kebenaran yang sebenarnya Islam. Jangan ngimpi dan halusinasi dengan angan-angan hayalan, amang-amang dan iming-iming. Saya mengajak kepada kita semua yang beragama Islam, marilah kembalikan citra Islam, fitrah Islam dengan sebenarnya, yang sebenar-benarnya Islam. Jangan jadi rusak nama Islam gara-gara orang Islamnya kagak sesuai dengan ayat ini loh. Jelas ya, saya galak sedikit ini, tapi buat kepentingan pengen masuk surga, pengen kembali kepada Allah. Nah loh, ngaji kita nih nanti, ini nanti jadi apa? PR nih nanti ya, buat PR kita, boleh nanti tanya, nanti diskusi kepada saya, boleh di lain kesempatan kalau yang mau bertanya. Tapi nanti kalau sekarang menggantar, saya makan-makan aja sampai malam. Ya, itu berjam 10 kurang. Kenapa? Hadirin yang kami cintai, tadi baru saja kita membahas tentang sholat. Ini yang di belakang sama yang di depan rupanya udah penasaran, ya. Takut apa ngantuk? Nah, siapa yang nggak mau ngaji? Siapa yang nggak suka seneng dengan firman-firman Allah? Tadi ngantuk, saya nanyain yang ngantuk. Ini barusan aja diceritain, jangan sampai ngikutin set. Ini kadang-kadang inilah. Memang kalau saya bercerita tentang tauhid ini, pasti pada ngantuk, pada takut dan pada malas. Kalau saya sudah biasa. Itu. Tapi dalam kesempatan ini saya di sini udah 5 tahun ya, baru saya sampaikan ini, maaf nih, nggih Pak. Nun sewu. Wajarlah saya kepengen, saya pribadi ini kepengen ngajak, karena saya lihat tuh banyak ada yang sudah 5 tahun yasinan aja. Yang saya jadi pertanyaan bukan apa-apa, itu petunjuk ya, dibuka satu ayatnya artinya ini, caranya begini gitu loh, supaya mereka iya. Tapi itu tadi kalau dibilang mending ya terus boleh daripada nggak bisa sama sekali. Benar. Cuman kalau udah 10 tahun sampai 5 tahun nggak berubah-berubah, ini loh yang jadi pertanyaan. Gitu loh. Kasihan juga ibu-ibu yang kalau sampai nanti akhir hayatnya nggak ngerti apa-apa. Artinya nggak paham. Gitu. Nah kita ini yang masih sehat, masih normal, masih mau berpikir, harus sadar dan menyadari diri, harus merubah. Jangan jadi orang-orang yang halusinasi dan menghayal bahwa petunjuk yang sebenarnya ada. Gitu loh. Ya, jangan kita bangga dengan aku suaranya bagus karena sudah pasai ngajinya, bacanya Al-Quran udah bagus dengan lagu dan lagamnya yang bagus. Allah nggak nanyain bagus suaranya, tapi Allah petunjuknya itu dijalanin enggak. Kalau nggak dijalanin, Allah nggak marah. Allah tidak marah, cuman udah disiapin itu, mau surga mau neraka katanya. Nggak marah, terserah Anda.
Cuman kalau kita terus kebablasan jadi gimana? Sampai akhir hayatnya kita seperti ikut jalan, di tengah jalan didorong ke laut, tetap aja kecebur. Biarpun itu lautan-lautan madu, manis, kelelep orang selautan. Jangan menghayal aja. Ini loh, mari kita kembali, kita sadarkan kepada diri kita masing-masing. Nah untuk itu, ada yang mau tanya? Coba sekarang saya kasih kesempatan. Ada yang mau tanya? Ayo. Ini tadi sudah sampai kepada tingkat jati diri tadi. Manusia sejati adalah manusia yang punya rasa dan rumasa, yaitu manusia yang benar-benar tadi sampai kepada rasanya sadar, menyadari sesadar-sadarnya. Jadi kalau kita sholat tapi masih jadi setan dan gak pernah habis tuh setan, sampai akhirnya setan terus juga, bukanlah manusia sejati. Jadi kalau ada orang yang berpikir, saya pengen tahu Pak jati diri saya. Jati diri ada dua. Jati diri yang sebenarnya dibawa pulang sama di sana, apa itu, Pemalang Kalongan sana itu, daerah itu, atau di Boyolali sana, banyak jati diri. Tapi kalau jati diri manusia yang sejatinya manusia, itu perlu belajar, gitu loh. Tapi jangan menanyakan diri saya dulu siapa. Oh nanyain dulu siapa, nggak perlu nanyain dulu begitu. Yang perlu ditanya di sini, saya ini dulu siapa, begitu. Apa setan, apa binatang, apa malaikat, apa manusia. Paham ya? Jadi jangan menanyakan dulu saya siapa. Saya siapa, emangnya mau apa? Balik lagi. Jangankan balik lagi, orang sarang aja masih begini kok balik lagi. Ini banyak pemahaman soalnya gini loh. Kan kita nih syariat sudah benar, menyampaikan pun sudah benar. Ini kita pulang nanti bawa apa? Bawa amal. Pasti semua ustadz itu mengatakan benar. Iya tak? Iya Pak? Benar. Semuanya kan begitu. Tapi saya ada beda. Masa pulang bawa amal, datang dari sana beligir. Juladi alal fit. Siapa yang dilahirkan dengan keadaan bersih, terus balik bawa amal, amalnya bagaimana? Contoh, saya ngamalin jalan 100 meter, ini amal. Saya mati, amalnya mau dibawa ke sana. Bingung nggak sampean? Nah, ini pemahaman yang begini ini kita jadi kadang-kadang mungkin tambah bingung nanti. Terus amal dibawa mati enggak? Nah, yang dibawa mati mah enggak ada. Amal tetap ditinggal buat anak turun kita yang nanti tadi tuh buat kehidupan berikutnya setelah hid. Nah itu tuh warisan si anu tuh nih amalnya nih. Kalau macan mati ninggalin belangnya, kalau gajah ninggalin gadingnya, kalau kita ninggalin jasa tuh amalnya. Yang nyata aja. Kalau ke sana prerogatif tuh kita kadang-kadang kita melebihi. Ke sana itu urusan tuh. Disinilah kita berbuat baik. Kalau di sini berbuat baik, ya itu tadi yang menikmati siapa? Yang nyata anak putu. Kita ikut menikmati. Kalau ke sana prerogatif Tuhan, bukan Pak Ustadz. Bukan saya. Ini kita mulai belajar nyata, jangan mulai belajar menghayal. Saya tuh mengajarkan untuk lebih dekat, lebih memahami, lebih nyata gitu. Jangan hayalan. Nah ini kalau udah hayalan ya begitulah akhirnya. Ini nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya. Hadirin dan hadirat yang kami cintai, nih ibu-ibu ada yang mulai gelesak-gelisik, walaupun saya nggak tahu, kupingnya denger tahu.
Apa yang di hati sampean saya tahu kok. Gak ada alasan buat saya. Sekarang saya belajar. Ini bapak-bapak seneng tapi ada kecewa. Ya saya tahu nggak apa-apa. Kesal sedikit saya tahu nggak apa-apa. Demi kepentingan. Gitu. Nggak apa-apa. Biarin nyerap. Ingat sebulan nanti ingat terus nggak apa-apa. Buat belajar. Kalau salah ya biarin saya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku salah. Aku terima hukumannya. Itu selesai buat saya. Tapi kalau itu benar ya Allah, itu terserah, itu hamba-mu, bukan tugasku untuk menyalahkan. Gitu. Ya. Benernya udah nih, gak ada nih ya. Gak ada yang tanya. Oke. Khusus buat yang tingkat nanti berikutnya setelah selesai acara nanti baru kita ada diskusi khusus. Nah ini untuk umum. Nggak ada yang tanya? Kenapa takut ya? Nggak apa-apa. Saya agak keras, saya jelas pada takut tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran besok buat cerita, bapak ngajinya galak gitu. Nggak apa-apa. Ya hadirin sekalian yang kami cintai, dumateng para ibu-ibu sedaya kemawon, khususipun Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah, para sepuh lan ibu sedaya, kawula ngaturaken ngapuntenipun sing kathah. Sedaya kalepatan kawula kula nyuwun dumateng panjenenganipun pambukaaken pintu hati, gerahing ati nganti tumekaning ridho lan ikhlas lahir lan batin. Kesalahan kula nyuwun dipangapunten. Menika wau bahwa menawi kula lepat sedaya kelepatan lan kekuranganipun dalem ngaturaken ngapuntenipun sekathahipun, ngapuranipun sekathahipun sewiyaripun. Kula nyuwun ikhlas lan ridhonipun panjenengan kanthi dunya lan akhirat dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.